Shalom, salam sehat, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Minggu Rogate, tanggal 9 Mei tahun 2021. Adapun nas firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai dengan kelima. Demikian firman Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada. Pada zaman sekarang ini, tentu kita melihat zamannya sangat mengkhawatirkan, di mana orang tua khawatir akan anak-anaknya yang sudah semakin bebas di dalam pergaulan. Zaman ini juga, apalagi 2 tahun terakhir ini, kita telah diperhadapkan tentang situasi yang begitu mengkhawatirkan soal COVID-19 yang sampai pada saat ini tak kunjung berhenti. Tentu situasi yang kita hadapi membuat kita was-was, membuat kita khawatir, bahkan membuat kita bimbang di dalam kehidupan. Ada banyak yang semakin membuat kita semakin merasa kesulitan. Maka tidak jarang memang kalau kita melihat banyak orang yang putus asa. Maka zaman ini sebenarnya juga menjadi zaman peperangan, pertempuran bagi setiap orang yang percaya. Akan tetapi menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana kita dalam menjalani zaman ini? Dalam minggu kita yang disebut dengan Minggu Rogate, yang artinya berdoa, maka ada satu hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu berdoa. Apakah Bapak Ibu semuanya sudah berdoa di dalam kehidupan? Apa manfaat doa ini di dalam kehidupan kita? Sesuai dengan tema minggu kita pada saat ini, dikatakan doa orang beriman. Bagaimana orang beriman pada saat ini dipanggil dan juga terpanggil untuk menjadi pendoa-pendoa di dalam kehidupannya, pendoa-pendoa di dalam lingkungannya, pendoa-pendoa di dalam segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupannya. Perikop kita yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana seorang Yohanes, salah satu murid Yesus, membuat sebuah pemikiran yang begitu luar biasa dan jaminan iman yang harus kita ikuti di dalam kehidupan kita. Situasi yang dihadapi Yohanes pada saat itu adalah tidak jauh beda dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini. Di mana pada saat itu, pada saat zaman Yohanes, banyak anti-anti Kristus, banyak anti-anti kekristenan yang tidak percaya, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan. Dia itu hanya manusia biasa, dia itu hanya orang biasa yang tidak lebih daripada orang yang diagungkan orang lain. Pada kekaknya, ajaran gnostisisme yang berkembang pada saat zaman Yohanes membuat banyak orang Kristen kehilangan keimanannya.
Zaman sekarang juga demikian. Pada zaman sekarang ini, ajaran atau akar-akar kekristenan ini semakin dipatahkan oleh situasi-situasi yang ada. Banyak sekarang tidak peduli lagi untuk ke gereja. Banyak orang untuk tidak lagi melakukan hal yang benar. Nah, Bapak Ibu, mari kita bahas kebenaran firman Tuhan ini. Iman mengalahkan dunia. Dalam ayat yang pertama, dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Nah, ada di sana dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Nah, ternyata kita Bapak Ibu semuanya sudah dilahirkan di dalam Allah. Bagaimana Allah melahirkan kita? Allah melahirkan kita lewat penebusan yang dilakukan oleh Kristus Yesus di kayu salib. Maka dikatakan setiap orang yang percaya. Tidak semuanya orang itu dilahirkan di dalam Allah. Hanya orang yang percaya. Maka jika engkau mengatakan di dalam kehidupan engkau adalah orang yang percaya, maka engkau dilahirkan oleh Allah. Dikatakan juga dalam ayat ini, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Nah, orang yang dilahirkan di dalam Allah memiliki ciri khas di dalam kehidupannya, yaitu mengasihi. Bagaimana kita mengasihi orang lain? Bagaimana kita mengasihi orang yang tidak sependapat dengan kita? Bagaimana kita mengasihi orang yang selalu menganiaya kita dan lain sebagainya? Orang yang dilahirkan di dalam Allah harus hidup sesuai dengan kasih yang Yesus lakukan. Yesus senantiasa mengasihi dunia ini, sekalipun dunia ini tidak mengasihinya. Ayat yang kedua dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Nah, hal yang kedua yang harus kita imani di dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu inilah tanda bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Mengasihi Allah berarti melakukan perintah-perintahnya. Apa itu perintah-perintah Allah? Perintah Allah sebenarnya sangat banyak, tetapi perintah yang paling utama dan terutama adalah yaitu soal kasih. Maka kita juga harus melakukan perintah-perintah Allah. Zaman sekarang ini kepedulian itu sangat menipis. Tetapi ketika perintah-perintah Allah itu diam di dalam kita, dan kita dilahirkan di dalam Allah, maka kita akan melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita. Ayat ketiga dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kami katakan tadi, zaman kita ini zaman peperangan. Tapi bukan peperangan melawan darah dan daging. Tetapi peperangan kita berperang melawan roh-roh penghulu dunia ini. Kalau kita melihat dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana cerita seorang Goliat. Ketika dia menghadapi orang Israel, dia datang berperang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pakaiannya, mengandalkan segala sesuatu yang ada padanya. Orang Israel pada saat itu, ketika orang Israel juga mau berperang mengandalkan kekuatan, mereka takut dan ciut. Tapi ada seorang pemuda yang masih belia, yaitu seorang Daud. Dia datang menghadapi Goliat yang begitu perkasa, yang begitu menakutkan, dengan doa. Doanya menjadi kekuatan Daud. Dia percaya bahwa peperangan yang dia lakukan adalah peperangan bersama dengan Tuhan. Dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Daud memenangkan peperangan itu. Maka kita juga Bapak Ibu, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita akan memenangkan peperangan bersama dengan Tuhan. Peperangan yang kita lakukan ini bukanlah peperangan melawan darah dan daging, tetapi peperangan melawan teknologi, melawan pemikiran, melawan kuasa-kuasa dunia ini. Dengan apa kita bisa mengalahkannya? Dengan iman. Dengan iman kepada siapa? Yaitu tentu dengan iman kepada Kristus. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita tidak mempunyai kekuatan, kita tidak mempunyai daya, kita tidak mempunyai kemampuan, yaitu mengalahkan dunia ini tanpa iman kepada Kristus. Maka iman itu menjadi sebuah pegangan dan ketetapan dan keharusan yang harus dipatriarkan di dalam hati kita, yang harus
dihidupi kehidupan kita. Maka dengan iman kita akan mengalahkan dunia ini. Bapak Ibu, lalu tema kita dikatakan doa orang beriman. Bagaimana manfaat doa ini dalam kehidupan kita? Yang pertama sekali harus kita khotbahkan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Doa menjadi jawaban yang utama dan terutama. Banyak orang sekarang dia berdoa ketika jalan sudah buntu. Doa menjadi jalan terakhir. Tetapi bagi orang beriman tidak demikian. Doa menjadi hal pokok yang utama dan terutama dalam kehidupannya. Bagaimana kita menjadikan hidup kita ini menjadi sebuah doa. Doa yang kita lakukan bukanlah doa untuk membuat menyenangkan hati kita. Tapi doa yang kita lakukan yaitu bagaimana kita menselaraskan antara yang kita inginkan dan juga kehendak Tuhan. Jangan pernah engkau memaksa Tuhan di dalam doamu. Karena apapun katanya, Tuhan tidak akan pernah bisa dipaksa oleh manusia. Manusia kita yang bisa dipaksa oleh Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tetapi kita tidak akan pernah tidak punya kuasa untuk memaksa Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka ketika kita berdoa, yang kita lakukan adalah berdoa di dalam iman. Bagaimana orang berdoa di dalam iman? Ada sebuah cerita. Ada seorang perempuan tinggal di satu daerah. Dia sudah divonis tidak bisa mempunyai seorang anak. Dia dikucilkan dari semuanya. Karena di dalam tradisi mereka dikatakan bahwa siapa yang tidak bisa mempunyai anak merupakan sebuah aib. Maka perempuan ini senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dia bergumul, dia meminta, dia senantiasa bernazar kepada Tuhan. Jika Tuhan berikan anak, maka dia akan mempersembahkan itu kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan mendengarkan doanya. Perempuan ini Tuhan kasih seorang anak. Dan sesuai dengan nazar perempuan ini, dia persembahkan anaknya kepada Tuhan. Siapakah perempuan itu yang senantiasa berdoa kepada Tuhan? Yaitu Hana. Dia berdoa kepada Tuhan untuk memperoleh seorang anak, yaitu Samuel. Dan Tuhan mewujudkannya. Maka doa juga harus dengan iman. Orang yang berdoa di dalam iman berarti tidak memaksa seperti yang kita kehendaki. Tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu yang kita minta di dalam doa kita bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Mungkin engkau meminta pada saat ini ibaratnya supaya anak-anakmu sukses, supaya engkau memperoleh harta yang banyak dan lain sebagainya. Mungkin engkau tidak akan menerima, tetapi ketika engkau beriman kepada Tuhan, senantiasa berdoa kepada Tuhan, engkau berdoa dengan iman, yakin dan percayalah, Tuhan akan menjawab doamu. Tetapi bukan dengan waktu dan ketentuanmu, tapi dengan waktu dan ketentuan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa sebagai bukti orang beriman. Ini begitu luar biasa. Bapak Ibu, sekarang ini sangat banyak membuat pemikiran kita marsak. Sangat banyak orang membenci kita. Tetapi kalau kita berdoa di dalam iman, kita akan bisa mengampuni orang. Sangat sulit sekarang mengampuni. Hanya dengan berdoa, beriman kepada Tuhan, maka kita bisa mengampuni. Engkau sudah dilahirkan baru bersama dengan keselamatan yang Yesus berikan. Maka hiduplah dengan tingkah laku yang baru. Dengan doa di dalam kehidupan. Jadikan doa menjadi nafas hidupmu. Jadikan doa menjadi panggilan imanmu. Jadilah menjadi pendoa-pendoa syafaat dimanapun engkau berdoa. Selamat Minggu Rogate. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.